Bagi teman-teman yang masih memuja ROAS ya, mohon hentikan. Karena nanti teman-teman sendiri yang bakalan boncos juga pada akhirnya ya. Atau sebenarnya teman-teman menghilangkan potensi yang ada gitu. Atau malah jadi salah ngitung gitu. Jadi ini sering terjadi ya di brand owner, agensi, karyawan marketplace, lalu platform ya. Jadi sering banget tuh sangat meninggikan yang namanya ROAS atau Return on Ad Spend gitu. Rumusnya memang mudah ya, jadi omset dari iklan dibagi dari biaya iklan sehingga dapat nih gitu. Misalnya uh, pendapatan iklannya 10 juta, iklannya sejuta, ROAS-nya 10. Wah, besar nih, bagus gitu. Atau kalau jual-jual barang-barang mahal ya, seperti misalnya iklan 10 juta dapat 1 M, ROAS-nya 100 gitu. Misalnya jual iPhone dan handphone lainnya gitu atau barang-barang elektronik lainnya. Nah, itu seneng banget gitu. Nah, nggak ada salahnya. Cuman menurutku ROAS ini hanyalah salah satu metrik iklan, teman-teman. Masih banyak loh metrik-metrik lain ya. Seperti impression, seperti CTR, klik, ya kan? Konversi, conversion rate, cost per click, cost per sold, average order value. Masih banyak banget, teman-teman. Jadi, perlakukan ROAS seperti yang lain juga gitu. Sama juga gitu. Karena sama-sama penting yang lain gitu. Percuma ROAS bagus tapi biaya nggak terserap. Percuma ROAS bagus tapi CTR atau CR jelek atau impressionnya jelek gitu. Percuma teman-teman. Jadi ROAS ini jangan teman-teman uh, tergugah hatinya buat wah ROASnya yang penting besar gitu. ROASnya yang penting terjaga gitu. Tergantung objektif dari teman-teman dan dipengaruhi oleh metrik-metrik lainnya juga. Nah, lalu solusinya gimana gitu? Ya udah hitunglah sesuai omset global. Nah, kalau teman-teman lihat di layar nih ya, itu biasanya yang dilihat tuh yang biru gitu. Jadi pendapatan iklan berapa, misalnya 110 juta, dihabisin iklannya berapa, 9 juta, ya udah ROAS-nya 12,22 gitu. Wah, senang banget gitu kan. Padahal aslinya cuman kecil tuh, 9,11 gitu. Dapatnya dari mana? Dari pendapatan murni yang udah dikurang-kurangin gitu. Dari segi pembatalan, misalnya konsumen udah check out tapi ngebatalin, ya kan? Dari segi pengembalian, misalnya konsumen nggak puas atau seller salah kirim. Lalu dari misalnya kerusakan, kehilangan akibat logistik, akibat oknum, bom COD. Nah, itu kan dihitung semua mestinya. Sehingga dapatnya cuma 91 juta gitu. Terus kita kan misalnya top up iklan ya atau bayar iklan gitu. Nah, itu kan ada PPN-nya, teman-teman. Biasanya 11% gitu. Nah, misalnya 9 juta tadi itu sebenarnya hampir 10 juta gitu. Jadi yang benar itu 91 juta dibagi 9 juta 990 ribu. Yang mana itu adalah 9,11. Nah, gitu teman-teman. Jadi lebih enak ngelihat lebih kecil tapi real angkanya atau teman-teman tetap terjebak dengan ROAS semu seperti itu. Agensi, brand owner yang masih memuja ini ya stop lah. Sampai bertemu di konten berikutnya ya.